Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat iman dan Islam. Kalau ada orang hidup tapi tidak beriman, matinya dimakan cacing tanah, betul? Kaya, punya duit banyak, punya jabatan, sawahnya seluas mata memandang, rumahnya sebesar lapangan sepak bola, mati apa tak mati? Mati. Dan kalau sudah mati dimakan cacing tanah. Yang kekal abadi menghantar ke surga hanya iman dan Islam. Maka kita syukuri nikmat iman Islam ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang membuat kita beriman adalah dia patah giginya, berdarah pelipisnya, cinta kepada kita. Tidak dia minta malaikat untuk meratakan dunia ini dengan tanah, tapi dia minta supaya hidayah itu sampai ke Lampung. Maka kita balas kebaikannya dengan mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat kita dari Lampung dibawa sampai ke makam Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Inilah salawat dari umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana salawat ini datang wahai para malaikat? Salawat ini datang dari Lampung. Belum masuk lontong sayur lagi, belum masuk nasi uduk lagi, tapi sudah salawat keluar dari mulutnya. Maka kita semua mendapatkan syafaatnya nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dialah yang mengajarkan kepada kita, idza sa'altumullah, kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu berdoa kepada Allah, kalau kamu mohon kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah masuk ke dalam al-firdaus. Dan alhamdulillah, inilah orang yang belum mati sudah masuk firdaus. Banyak orang mati dulu baru masuk firdaus, tapi di Lampung sebelum mati sudah masuk di firdaus. Idza sa'altumullah, kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah supaya masuk dalam surga jannatul. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Nama itu ada artinya. Ini dikasih nama Al-Firdaus supaya kita semuanya masuk ke dalam surga jannatul Firdaus. Nanti Abdul Somad kalau ditanya sama malaikat, hai Abdul Somad, maukah engkau masuk ke surga Firdaus? Aku sudah pernah ya malaikat, waktu di Lampung, tapi aku mau yang aslinya. Insya Allah semua kita nanti masuk dalam surga jannatul Firdaus. Semua yang hadir subuh ini dipersilakan malaikat, salamun qaulan, salamun selamat, qaulan ucapan, min rabbir rahim, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya masuk ke dalam surga jannatul Firdaus. Tapi begitu terkejutnya orang Lampung, begitu sampai ke jannatul Firdaus, mereka terkejut. Mereka lihat di dalam sudah ada saya duduk duluan. Amin. Itu doa saya. Cara berdoanya begitu. Bagi yang nggak setuju ya nggak apa-apa. Setuju? Insya Allah semuanya masuk dalam surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia pasti masuk surga. Percaya atau tak percaya? Yang nggak percaya terserah. Tengok aja nanti masuk neraka. Saya yakin 1000%, karena yang mengucapkan itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bapak Ibu mau punya anak kaya? Bapak Ibu mau punya anak kaya? Bapak Ibu mau punya anak punya jabatan tinggi? Bapak Ibu mau anaknya ganteng tapi sakau? Bapak Ibu mau anaknya kaya raya, mobilnya megah? Bapak Ibu mau rumah anaknya mewah?
mau mobilnya mahal, tapi kena LGBT. Maka cara menyelamatkan anak kita tidak lain, tidak bukan, benteng terakhir menyelamatkan anak kita adalah dengan masuk pesantren. Daftarkan anak Anda segera ke pesantren Firdaus sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sekarang semua orang belajar online, bukunya online, ustadznya online, santrinya online, ujiannya online, bayar uang sekolahnya offline, ceramah online. Tapi sekarang di Al-Firdaus online apa offline? Terserah, yang nggak paham online offline, yang penting ujungnya online. Orangnya nyata, hadir, kelihatan. Nih yang pakai baju merah, marun. Terserahlah mau marun mau merah. Yang penting ganteng-ganteng semuanya. Wajahnya ganteng, bekas wudhu, buah dari sholat tahajud tadi malam. Tahajud tadi malam. Tidak ada santri yang tidak tahajud. Kalau bukan tahajud bukan santri. Oleh sebab itu mereka ini di sini dididik di pondok pesantren, mereka dididik dari mulai mau tidur sampai bangun tidur. Itulah yang tidak sanggup dilakukan oleh orang tua sekarang. Sanggup bapak ibu mengawal, mengontrol anaknya 24 jam? Sanggup? Mana sanggup? Ibu sibuk, wanita karir, bapak cari nafkah, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Maka yang bisa mengontrol anak-anak ini dari mulai cara tidurnya miring ke kanan ke arah kiblat, bismika Allahumma ahya wa amut, sampai cara makannya tangan kanan, sampai cara nya tidak boleh menghadap ke kiblat, sampai cara masuk WC-nya kaki kiri duluan, keluar tangan kaki kanan. Maka yang bisa mendidik itu adalah para kiai di pondok pesantren. Kita doakan para kiai panjang umur, sehat badan. Bapak ibu melahirkan anak-anak ini, bapak yang mencari nafkah, ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari. Betul? Di Lampung mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain sekarang sudah franchise, cabang-cabang udah cepat aja. Sudah semuanya berproses begitu cepat. Nikah Januari, April lahir. Mereka ini dididik oleh pesantren. Memang yang mengandung ibu, yang menyusukan ibu, tapi yang mendidik adalah para alim ulama kita di pesantren Al-Firdaus. Maka guru-guru ini bukan lawan ibu. Ini banyak orang tua sekarang menganggap guru itu lawan. Kalau menjenguk anak ke sekolah, ke pesantren, dia tanya, mana telingamu yang dijewer guru, biar aku balas telinganya, aku balas jewer juga. Kalau menjenguk anak ditanya, mana kulitmu yang lebam, yang biru, yang dipukul, mau aku balas. Bukan begitu. Kita datang ke kiai, kita jumpai guru mereka, kita cium tangan guru itu. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Tuan Guru, karena engkaulah anakku bebas dari LGBT, karena engkaulah anakku bebas dari narkoba, karena engkaulah anakku selamat dunia akhirat. Karena guru, kita tidak bisa menggaji guru. Ada yang sanggup menggaji guru? Tidak ada. Lalu apa yang kita bayar itu hanya sekedar simbol saja. Guru inilah yang sudah mengajarkan. Guru digugu dan ditiru. Guru itu tidak semuanya ditiru. Dari mulai cara berpakaiannya. Jadi kami ikut cara berpakaian Ustadz Somad yang aneh pagi ini. Di mana-mana Ustadz Somad ceramah biasa pakai celana biasa, pakai sarung, pakai baju koko. Saya yakin dan percaya dari tatapan matamu kulihat ada tanda tanya. Saya habis dari sini nanti ada perjuangan besar. Apa dia Pak Ustadz? Saksikan videonya nanti. Oleh sebab itu, maka hari ini pertemuan yang luar biasa ini saya mau menyampaikan ujung tombak bangsa Indonesia. Kita sudah berhadapan dengan Belanda, sudah berhadapan dengan Jepang, sudah berhadapan dengan komunis, dan ini bulan
September. Sudah tanggal 25. Masih ingat yang terjadi tanggal 30 September? Darah itu merah, jenderal. Pisau silet dicongkel biji matanya. Mau itu terulang kembali? Tidak. Maka benteng terlahir perlawanan kita adalah tembok terakhir membentengi anak-anak kita adalah pondok pesantren. Di mana-mana saya ceramah, tembok terakhir, tembok pesantren. Masalahnya di pesantren Firdaus nggak ada temboknya. Jadi saya biasanya kalau ceramah saya tunjuk tembok. Tembok itulah benteng terakhir. Kalau tembok itu tumbang, hancur anak-anak kita. Temboknya dari tadi saya perhatikan nggak ada. Beginilah pesantren yang ideal. Pesantren tanpa tembok menyatu dengan masyarakat. Sekarang kita melihat ada pondok pesantren di tengah kampung, temboknya setinggi mata memandang. Waktu di dalam tembok orang sholat berjamaah, di dalam tembok orang baca Quran, di dalam tembok orang jilbabnya panjang. Begitu keluar dari tembok langsung kelepak bala 6. Pesantren tidak berpengaruh terhadap masyarakat. Pesantren Al-Firdaus tidak demikian, menyatu dengan masyarakat. Makanya tadi saya tanya, ini kita di mana ini? Ini pesantren. Kok nggak ada pintu gerbangnya? Pesantren mesti menyatu dengan masyarakat. Pesantren mesti mempengaruhi masyarakat sehingga tak ada beda antara yang di luar dengan yang di dalam. Sama-sama baca Quran. Amin. Sama-sama sholat berjamaah. Amin. Sama-sama jilbabnya panjang. Amin. Sekarang di dalam pondok pesantren, santrinya, santriwatinya, anak perempuannya pakai jilbab, pakai cadar, yang nampak hanya biji matanya saja. Begitu keluar dari tembok pesantren, yang tertutup malah matanya, yang lain terbuka. Yang saya ceritakan ini fakta atau fiktif? Yang saya sebutkan ini hak apa hoax? Bingung apa hak, apa hoax, apa hoax, apa hak. Oleh sebab itu maka pondok pesantren mesti menyatu dengan masyarakat. Jangan terlalu bangga bercerita di pesantren ramainya sholat berjamaah, tapi masyarakat tidak ada yang sholat berjamaah. Oleh sebab itu maka masyarakat keliling ini mendapatkan rahmat dengan adanya pesantren Al-Firdaus. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bersyukur kalian anak-anakku, santri-santri, santriwan, santriwati. Ada santriwatinya? Karena saya pernah juga ceramah di pondok pesantren. Santriwan, santriwati, bersyukur santriwati, hormati santriwati. Selesai acara pengajian, mohon maaf Pak Ustadz, di sini santri laki-laki semua. Makanya saya trauma, saya tanya dulu di awal. Mereka inilah yang akan menjadi gubernur Lampung. Mereka yang akan menjadi menteri. Mereka yang akan jadi tentara. Mereka yang akan jadi polisi. Mereka yang akan jadi supir angkot. Nggak ada yang mengaminkan satupun. Memang mereka supir angkot, tapi seluruh angkot di Lampung dia yang punya. Tadi nggak ada yang mengaminkan. Ternyata setelah kaya semua setuju. Mereka akan menjadi entrepreneur, usahawan, businessman. Anak-anak ini kita tidak tahu bakatnya apa. Maka dari sekarang, ada bakatnya kemana-mana, bawa obeng, buka bengkel. Entrepreneur, jangan paksakan. Kalau dia tidak mau sekolah, jangan paksa sekolah. Yang penting tamat pesantren, terserah setelah itu. Kau mau S1 nak? Iya, kita kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Amin. Aku mau ngaji kitab nak, kita kirim ke Darul Mustafa Hadramaut Tarim. Amin. Aku mau S2 S3, kita kirim kemanapun sejauh mata memandang, dia akan terbang. Di hari petang dia akan pulang membangun Lampung menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Abdul Somad keliling ke sana kemari, keliling ke sana kemari. Nanti kalau mati gimana? Ya mati aja. Saya tidak akan pernah berduka kalau mati. Kenapa? Nanti kalau Ustaz Somad mati, siapa yang menggantikan? 1 juta anak Lampung akan siap menggantikan Abdul Somad. Betul? Nanti setelah mati. Jangan pernah takut siapa yang akan melanjutkan perjuangan ini di masa akan datang. Anak-anak muda yang sehat ini yang akan menggantikan kita semua Bapak Ibu. Kita ini semua akan mati. Diabetes?
mati. Jantung koroner, mati. Kanker otak, mati. Covid, belum tentu. Kalau banyak minum obat kayu putih. Kabarnya obat Covid itu kayu putih. Diambil ke tisu, disedot, nggak juga mempan, mati Covid. Tetap ikut protokol kesehatan. Hand sanitizer, tadi saya cuci tangan duluan. Dulu setiap cuci tangan makan, sekarang bolak-balik cuci tangan nggak makan. Tetap pakai masker. Lihat ibu-ibu semua pakai masker, bapak-bapak pakai masker. Ustaz Samad kalau nggak pakai masker, kalau saya pakai masker ceramahnya nggak jelas. Apa kata Ustaz? Itu maka saya buka, tapi masker tetap ada. Insya Allah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benteng terakhir mempertahankan iman dan Islam anak-anak kita adalah pondok pesantren. Andai mereka lulus dari pondok pesantren Al-Firdaus nanti, amin, lalu mereka ikut tes polisi dan tentara, lulus apa nggak lulus? Lulus. Kenapa lulus? Karena dada mereka bersih, nggak ada asap rokok. Yang lain pas diperiksa, di dalam itu sudah aspal, hitam paru-parunya. Tapi mereka bersih, otaknya bersih. Kenapa? Karena tidak ada main game online PlayStation dan warnet. Hatinya bersih karena diajarkan kiai jangan hasad, jangan busuk hati, jangan dengki. Setelah bersih diisi dengan tawadhu, diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal, diisi dengan qanaah, dan setiap pagi diisi dengan afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Mereka lulus jadi polisi dan tentara. Dan setelah mereka lulus jadi polisi dan tentara, tugas mereka dari Sabang sampai Papua, ada masjid-masjid yang selama ini ditinggalkan, tidak ada lagi yang sholat di sana. Begitu mereka tugas di sana, mereka hidupkan mikrofon, mereka yang azan langsung. Tentara azan, komandan korem, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kalau tentara yang azan. Semua orang kampung terkejut. Apa ini? Kenapa tiba-tiba musola yang selama ini kita tinggalkan ada yang azan? Mereka ngintip. Begitu mereka intip ada tentara lengkap dengan pistolnya sholat. Kira-kira penduduk kampung sholat atau enggak? Sholat, ketakutan semuanya. Disitulah kita bangga dengan anak-anak kita. Betul? Mereka akan jadi polisi. Mereka tugas di Kapolres, di Kapolda, di Polda, di Polres, jadi Kapolda, jadi Kapolres, sampai Polsek, sampai Babinsa, sampai di tengah masyarakat. Mereka yang mengajak membaca Al-Quran malam Jumat, mereka kumpulkan masyarakat, mereka baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim. Kira-kira masyarakat ikut apa enggak? Ikut semuanya masyarakat. Kenapa masyarakat ikut? Karena ada pistolnya, guys. Bangga atau tidak kalau polisi dan tentara menghidupkan surau, langgar dan musola? Bangga atau tidak? Takbir. Tetap cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan benturkan antara takbir dengan la ilaha illallah dengan Pancasila. Kenapa? Karena yang memperjuangkan Pancasila, yang memperjuangkan NKRI adalah mereka dulu yang meneriakkan Allahu Akbar mengusir Belanda. Betul? Apa teriakan Bung Tomo dulu ketika mengusir Belanda? Apa teriakan dulu ketika mereka mengusir Jepang? Allahu Akbar. Teriakan mereka adalah Allahu Akbar, serbu. Lari pontang-panting itu Belanda. Tinggal terong Belanda. Betul? Oleh sebab itu santri-santri ini harus semangat, harus sehat. Jadi jangan bayangan orang santriwan itu pakai sarung, pakai peci, gayanya lotoy leo, lunglai, lesu, gayanya mau mati aja. Santriwan santriwati adalah yang semangat luar biasa, betul? Sehat luar biasa.
Nahu mantap, sorob mantap, balaghah mantap, ma'ani mantap, mantik mantap, bayarnya apa lagi? Tafsir ulumul Quran, tajwid arud qawafi, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis. Tapi juga dalam kepalanya fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Betul? Otak kiri, otak kanannya main. Nggak main otak main kan? Makanya anak pesantren itu anak yang paling pintar dan paling cerdas, karena dalam kepalanya macam-macam ada pelajaran. Cuman masalahnya orang sekarang, kalau anaknya 3, mana yang paling bodoh itu yang dimasukkan ke pesantren. Bukan begitu. Mana anak yang paling pintar, mana anak yang paling jenius, mana anak yang paling cerdas, mana anak yang paling smart, itu yang dikirim ke pesantren. Itu yang akan memperjuangkan agama di masa akan datang. Betul? Kenapa perlu, kalau bapak ibu punya anak 3, yang satu isi kepalanya 4 giga, yang satu ada 4 tera, masukkanlah yang 4 tera itu, 1 juta giga di kepalanya. Kenapa? Karena memang anak pesantren perlu space yang besar, karena akan dimasukkan ke kepalanya 30 juz Al-Quran. Amin. Akan dimasukkan ke kepalanya Sahih Bukhari 7.275 hadis. Nanti setelah itu akan masuk dalam kepalanya Musnad Ahmad bin Hanbal 40.000 hadis. Sehingga anak-anak ini ketika dipejamkan mata, nampaknya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Bukan macam kita, begitu pejam kepala nampak ayam pop. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap memasukkan anaknya ke pesantren? Siap berpisah dengan anak-anaknya? Bapak yang bilang siap, ibu belum tentu. Dia yang mengandung 9 bulan 10 hari, mereka yang menyusukan anaknya 2 tahun, berpisah dengan anak itu berat, Dilan. Berat atau enggak berat, Bu? Berat. Tapi kalau ibu menyerahkan anak ke Al-Firdaus, serahkan dengan kiai. Pak Kiai, ini anakku, tolong didik, ajarkan dia la ilaha illallah, ajarkan dia sunnah Rasulullah, ajarkan dia menjadi pemimpin bangsa. Jangan tinggalkan anak di pesantren dengan uraian air mata. Siap? Tepuk bahunya. Selamat tinggal anakku, belajar yang betul, kau akan jadi pemimpin bangsa. Ibu akan pulang ke rumah. Gitu. Ini meninggalkan anak. Jangan nangis di depan anak. Emak saya dulu waktu meninggalkan saya di pesantren, tidak pernah sekalipun dia menangis di depan mata saya. Kau mesti belajar di sini. Kalau kau macam-macam, campakkan kau ke panti asuhan. Kau mesti belajar di sini. Kau mesti serius di sini. Kau mesti betul di sini supaya kau jadi orang. Ku tinggalkan kau di sini supaya kau jangan jadi hantu. Dia pun pulang. Kalau mau nangis udah agak-agak jauh, udah cari pokok kayu, nangislah di situ, peganglah pokok kayu. Siap ibu-ibu? Nanti kita buatkan khusus. Pak Kiai tolong cari pokok kayu situ satu terus buat di situ tempat nangis. Jangan nangis di pesantren, jangan nangis di pintu pesantren. Dan anak-anakku jangan cengeng, jangan nanti sore-sore tiba-tiba galau. Pergi ke depan sawah. Sore-sore menjelang maghrib kau pergi ke depan sawah, bukan cuma lalat yang masuk, jin, setan, hantu, belau masuk. Oleh sebab itu yakinkan dirimu bahwa ayah dan ibumu adalah orang paling sayang kepadamu di dunia. Betul apa tidak? Sayang kepada anak bukan dibelikan motor. Ini banyak orang tua yang salah kaprah. Sayang sama anak, dibelikan motor, anaknya pun suka hatinya saja, semua dicopot, lampu dicopot, lampu sain dicopot, kacanya dicopot, semuanya dicopot, knalpot dicopot, remnya dicopot. Akhirnya motor itu memanjat ke tiang listrik, lewat di musola. Semua orang di musola mengutuk semuanya, semua orang di musola mendoakan dia supaya mati semuanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata orang di musola? Mampus. Amin. Mampus betulan. Tapi anak-anakku sekalian, kalian belajar di sini. Tapi Pak Ustadz, kami mau masa muda. Nanti kalau kamu di pesantren, nanti kami nggak pandai naik motor. Ustadz Abdul Somad sekarang
kemana-mana naik motor terus. Di sini aja nggak dikasih naik motor. Oleh sebab itu makanya tidak ada masa muda yang terlewatkan. Anak-anak pesantren tetap semangat. Masih semangat? Ustadz Somad mulai ceramah tadi 5:30. Sekarang sudah jam 6:05. Waktu kita 25 menit lagi. Dimanapun ceramah tetap 600 ml. Oh, 2 botol pagi ini. Ada susu lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santrinya sudah saya ceramahi, orang tuanya juga sudah saya ceramahi. Sekarang masyarakatnya secara umum, bersyukurlah masyarakat ada pondok pesantren. Kalau pesantren ini kurang beras, siap ngasih beras untuk santri-santrinya? Datang kemari bawakan beras. Kiai nggak perlu beras karena kiai tak makan banyak puasa Senin Kamis. Pak Kiai, ini untuk santri. Beras yang kau makan penuh rice cooker busuk. Betul. Beras yang dimakan itu busuk kan? Ma'akal tafa'afnaita yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta yang kau sedekahkan. Itulah yang akan kekal abadi. Pondok pesantren kalau kurang kelas datang kemari, temui Pak Kiai, temui guru. Pak Kiai, mana yang kerasnya kurang? Saya mau lihat. Apalagi yang kurang Pak Kiai? Semen berapa sak? Batu bata berapa? Berapa lagi semen? Berapa lagi kosen? Berapa lagi pintu? Mau bantu? Enggak, mau survei aja. Kau bangun rumahmu besar, kamarnya 10, kamar mandinya 20. Kau bangun rumahmu sejauh mata memandang. Ketika kau akan mati, kau tetap akan masuk ke dalam lubang tanah 2 meter kali 1 meter. Tidak sabar tanah itu menjepitmu. Kata tanah, sudah bergoyang-goyang itu tepi kubur itu mau menjepitmu. Begitu kau masuk ke dalam, langsung saja. Begitu cerita sedekah, langsung kotak-kotaknya sudah siap. Are you ready to rock? Sebarkan kotak-kotak. Jangan sebar ke bapak-bapak, mereka nggak ada punya duit. Semua duit mereka dipegang ibu-ibu. Sebab ibu ini takut mereka kawin lagi. Betul kan, Bu? Betul kata ibu. Sebarkan ke ibu-ibu, sebarkan ke bapak-bapak, sebarkan ke Pak Polisi dan tentara, sebarkan ke sahabat-sahabat kita dari Banser, Ansor, sebarkan kepada semuanya. Jangan tengok duitnya berapa, tapi lihatlah keikhlasannya. Ada yang 100.000 ikhlas, ada yang 2.000 enggak ikhlas. Mana yang bagus? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di dompetmu 1 juta, dengar baik-baik, fokus, masih konsen. Kalau di dompetmu ada 1 juta yang kau masukkan ke kotak sedekah 100.000, setelah itu kau mati, yang kau bawa mati yang 100.000 apa yang 900? Nampaknya kurang fokus karena belum sarapan pagi. Kalau di dompetmu ada 100, saya pula yang nggak fokus. Kalau di dompetmu ada 1 juta, 100.000 kau masukkan dalam kotak sedekah. Setelah itu kau pulang ke rumah, mati. Yang kau bawa mati yang 900.000 di dompet, apa yang 100.000 yang masuk ke dalam? Yang 100.000 itu yang akan dibelikan semen, yang akan dibelikan kerikil, yang akan dibelikan batu bata, yang akan dibelikan kosen, yang akan dibelikan lampu. Itulah yang akan membuat kuburmu terang benderang. Itulah yang akan membuat kuburmu lapang sejauh mata memandang. Betul? Masukkan duitmu ke dalam kotak sedekah sama kartu-kartu ATM-nya sekalian. Itu apa kartunya ada tapi saldonya kosong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kau boleh tertawa jadi orang kaya, hari ini kau boleh ketawa jadi pejabat, tapi sampai masanya kau akan pensiun, sampai masanya kau akan stres, sampai masanya kau akan depresi, sampai masanya kau akan stroke mati badan sebelah, sampai masanya kau akan mati total, dan yang kau bawa hanyalah sedekah-sedekahmu untuk pesantren itu. Betul apa betul? Ada yang bilang enggak betul? Enggak apa-apa, saya enggak marah. Cuma nanti pas kau mati, tengok aja lah. Malaikat maut akan mengambil martil palu besar,
Malaikat mungkar nakir memukulkannya ke kepalamu sekali pukul, masuk jasadmu, badanmu ke dalam bumi lapisan yang ketujuh. Setelah itu diangkat lagi ke atas, dipukulkan lagi, masuk ke lapisan bumi yang ketujuh, naik lagi ke atas. Berapa lama proses itu? Sampai hari kiamat. Makanya tadi sebelum salam kita minta, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, amin, wa min azabil qabri. Makanya kita kalau lewat di kubur mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah al-mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Selamatkan orang yang ada di kubur ini dari azabku. Dan di antara yang menyelamatkan azab kubur adalah sodakoh. Insyaallah yang memasukkan uang 100.000 ke kotak selamat dari azab kubur. Amin. Yang 2.000 ragu saya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yang nggak punya dosa tolong angkat tangan. Yang nggak punya dosa itu 3. Yang pertama anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Yang kedua anil naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Yang ketiga anil majnun hatta yafiq, orang rumah sakit jiwa sampai sembuh. Anak kecil sudah akil balik, yang tidur sudah bangun semua. Tinggal yang alternatif yang ketiga. Tidak ada cara lain untuk mencatat amal kecuali dengan sodakoh. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tetap mengalir, sodakotun jariyah. Siapa dulu yang menginfakkan, mewakafkan tanah untuk masjid? Ini masjid. Siapa dulu yang mewakafkan tanah untuk masjid? Sampai hari kiamat akan tetap ada orang sholat di masjid ini, mengalirlah pahala ke makamnya. Siapa yang dulu mewakafkan tanah untuk kelas? Siapa dulu yang mewakafkan tanah untuk pesantren? Awalnya tanah itu untuk tanam padi, awalnya tanah itu hanya tanah hutan. Tapi ketika diwakafkan, maka dia akan mengalir sampai hari kiamat. Tanah wakaf la yuhabu, tidak boleh dihibahkan, la yurasu, tidak boleh diwariskan, yuba'u, tidak boleh diperjualbelikan. Betul? Itu yang disebar tuh kertas apa itu, Ibu? Impak beras Lampung. Coba saya bawa kertasnya, tengok apa isi impak beras Lampung. Masya Allah. Mari bahagiakan sahabat yatim dan penghafal Quran. Mau menjadi orang tua asuh, sisihkan 25.000 setiap bulan. Siap ngasih 25.000 tiap bulan? Hanya 25.000, Beb. Bukan banyak. 25.000 tiap bulan ditransfer ke Bank Syariah Mandiri. Kodenya 451 7999 665227. Gerakan Impak Beras Lampung. Datang ke kantor. Dan sekarang alhamdulillah di Lampung sudah terkumpul tiap bulan 5 ton beras. Banyak apa enggak 5 ton itu? Banyak apa enggak? Tapi saya bulan lalu ke Yogyakarta sudah terkumpul 40 ton. Di Bandung 90 ton. 5 ton masih banyak apa dikit? Tadi katanya banyak. Insya Allah setelah kita iklankan ini, Lampung akan mengalahkan Yogyakarta dan Bandung. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Diminta 25.000, ternyata mereka kirim 250.000. Ternyata banyak yang nggak setuju. Diminta 25.000, mereka transfer 2,5 juta. Amin. Itulah yang akan mengalir. Setiap anak yatim yang memakannya, maka dikirimkan langsung. Kalau mau datang langsung bawa beras ke Gang Anggrek, Dusun Gunung Mas, RT 002, RW 001, Haji Mena, Natar, Lampung Selatan, Indonesia. Abdul Somad tidak ada keuntungan apapun dari beras-beras ini,
murni semuanya akan disalurkan ke pondok-pondok pesantren fakir miskin, anak yatim dan duafa. Satu butir beras yang masuk ke mulut mereka, pahalanya mengalir untuk Abdul Somad. Banyak yang nggak setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha. Setelah dia meninggal dunia, disalurkan tiap bulan 25.000 menjadi 5 ton, menjadi 10 ton, menjadi 40 ton, menjadi 100 ton dalam 2021 insyaallah. Amin. Akhirnya pondok-pondok pesantren yang selama ini ngutang demi untuk makan santriwan santriwati yang fakir, yang duafa, maka tertutupilah kebutuhan ini semua. Maka semua orang Lampung mendapatkan rahmatnya. Lampung akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berkumandang solawat di seluruh Lampung, berkumandang zikir baca Quran di seluruh Lampung. Maka apa janji Allah? Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Lampung itu beriman, wattaqau, penduduk Lampung itu bertakwa, beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami akan bukakan barokah-barokah dari langit, turun hujan, kelapa-kelapa pun lebat, durian-durian pun lebat. Ada pokok durian? Pisang-pisang pun lebat, padi-padi pun lebat. Tapi kalau sudah ingkar kepada Allah, walakin kadzabu, kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, aqaznahum, kami cabut rahmat itu menjadi laknat. Mau rahmat di Lampung ini berubah menjadi laknat? Kalau mau, na'udzubillah. Kalau tak mau berubah menjadi laknat, maka tetap ramaikan masjid, surau, langgar, musola dengan solat berjamaah, ramaikan subuh dengan istighfar. Alhamdulillah, tadi di dekat hotel penginapan, belum lagi azan subuh sudah ada pengajian. Di mana-mana pengajian setelah subuh. Tiba-tiba saya dengar ada pengajian. Loh, hebatnya Lampung, ada pengajian. Begitu keluar dari hotel, kok pengajiannya nggak berhenti-berhenti? Rupanya kaset. Kaset Ustadz Adi Hidayat diputar dekat hotel. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih syukur ada kaset di musola. Di beberapa masjid musola sekarang, pengalaman pribadi saya ketika pengalaman dana untuk Palestina, kami berangkat dari rumah jam 4 subuh, subuhnya jam 5, jam 5 kami berhenti di pinggir jalan, masuk ke musola, ke masjid, 2 kali berhenti, 2 kali masjidnya dikunci, digembok. Gak ada lagi orang sholat subuh, kaset pun gak hidup lagi. Di Lampung masih syukur kaset masih hidup. Di beberapa masjid sudah tidak ada. Untung nggak ditulis di masjid, Masjid Al-Ikhlas, bukanya Jumat aja. Siapa yang akan meramaikan masjid itu? Siapa yang akan membuka masjid itu? Siapa yang akan memimpin sholat berjamaah di sana? Siapa yang akan baca Quran dan sholawatan di sana? Santriwan santriwati pesantren Al-Firdaus. Tidak akan ada lagi masjid, surau, langgar yang kosong dari sholat berjamaah. Tapi santriwati-santriwati yang tidak bisa azan, santriwati-santriwati yang tidak bisa membaca Quran bersuara melengking seperti laki-laki, mereka akan tetap melahirkan mujahid-mujahid fi sabilillah. An-nisa imadul bilad, perempuan itu tiang negara. Kenapa masjid ini bisa kokoh? Karena tiangnya kuat. Coba kalau masjid ini tiangnya dari batang pisang, sudah lama tumbang, betul? Kenapa Ustaz Somad bisa gagah berdiri tegak di sini? Karena tiang pentas ini besi. Coba kalau tiangnya dari batang singkong, sudah lama tumbang. Gagah perkasa, kenapa? Karena suara mikrofonnya kuat. Coba kalau suaranya tak keluar. Oleh sebab itu, ini kita tidak bisa selesaikan masalah ini sendirian. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jamaah yang berdiri jangan khawatir, jangan takut. Kalau berkunang-kunang, lapor ambulan sudah siap. Inilah ceramah yang paling lengkap semuanya. Tentara ada, polisi ada, banser ada, Satpol PP ada, semuanya ada. Ya, biker subuhan ada, biker subuhan siap. Yang tak ada orang gila. Alhamdulillah.
Inilah ceramah selama Ustadz Abdul Somad 2 hari ini, kemarin, hari ini, besok. Ini ceramah yang teramai. Tapi sekarang zaman aneh, zaman ajaib. Dulu orang bingung bagaimana supaya pengajian ramai. Sekarang bagaimana supaya pengajian jangan ramai. Betul apa enggak betul? Berjarak. Berjarak. Makanya saya tidak akan posting gambar ini di Instagram yang followernya hampir 4 juta itu. Kenapa? Dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Kita tidak mau ada fitnah-fitnah. Dan Pak Kiai, saya mohon doa, mudah-mudahan kita istiqomah dalam iman dan Islam. Minta doa sama Kiai. Kalau ketemu sama Kiai minta doa. Beda kalau ketemu saya sama saya minta foto. Ketemu sama Kiai minta doa, cium tangan Kiai. Kalau bawa anak kecil minta tiupkan kepala anaknya supaya jauh dari setan, supaya jangan diganggu tuyul. A'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli anilam. Ustadz Somad, tolong doakan Ustadz. Yang mau didoakan itu siapa? Suami saya Pak Ustadz. Hah? Doa apa? Gila main game online Pak Ustadz. La ilaha illallah. Mungkin suami saya diganggu setan Pak Ustadz. Kata setan, aku sudah lama nggak ganggu dia. Suamimu nggak diganggu setan. Memang dia yang udah kesetanan. Mudah-mudahan suami ibu baik-baik semua. Semua ibu-ibu yang hadir ke pesantren Al-Firdaus ini suaminya semuanya soleh-soleh. Dari mana Ustaz tahu? Karena kalau nggak soleh nggak mungkin diizinin subuh-subuh kemari. Betul? Mas, aku mau pengajian dan Al-Firdaus. Jangan, nanti aku sarapan minum teh manis gimana? Kau di rumah aja. Nggak usah pengajian-pengajian. Sorgamu di bawah tapak kakiku. Tapi karena suaminya soleh-soleh, Mas aku mau pengajian. Silakan kau pergi pengajian. Aa mau mabuk-mabuk dulu ya. Tapi insya Allah mereka adalah suami yang baik-baik semua. Bagi yang masih nakal, bagi yang masih game online, bagi yang masih main gaple, doakan mereka bu. Doakan mereka supaya panjang umur. Doakan mereka supaya istiqomah iman dan Islam. Doa ibu luar biasa, betul? Ibu kalau berdoa terus, berdoa terus, maka insya Allah 2 kemungkinan. Pertama dia jadi baik, yang kedua dia tenggelam di Laut Merah. Seperti suaminya Asiyah. Asiyah itu perempuan yang solehah, tetap mendoakan. Akhirnya suaminya tenggelam di Laut Merah. Namanya Fir'aun. Fir'aun. Insya Allah suami ibu semuanya tak ada yang jadi Fir'aun. Setengah Fir'aun Pak Ustadz, kita hilangkan setengahnya. Baik-baik semuanya insya Allah. Dari ibu yang solehah, dari bapak yang soleh, lahir anak-anak yang soleh. Maka dari yang soleh, solehah, soleh, masyarakat Lampung semuanya menjadi orang-orang yang soleh-soleh. Kemana-mana Ustadz Somad ceramah, kalau ada orang bertanya apa itu rukun, apa itu syarat, apa itu wajib, apa itu sunat, ada orang yang pertanyaannya remeh temeh. Ada jamaah yang mau nanya Pak Ustadz, apa pertanyaannya? Ustadz, kalau hidungnya nggak nempel ke lantai, sholatnya sah apa nggak sah? La ilaha illallah. Oh, pertanyaannya cuman ujung hidung nempel ke lantai nggak nempel, sholatnya apa sah apa nggak sah? Masalah hidung nempel ke lantai itu bukan rukun, itu bukan syarat, itu bukan wajib. Tapi menempelkan hidung ke lantai itu hukumnya sunat. Kalau mau mana tahu rukun, mana syarat, mana wajib, beli buku fikih Islam Sulaiman Rasyid. Bolak-balik saya sampaikan, beli fikih Islam Ustadz Sulaiman Rasyid. Ustadz Sulaiman Rasyid itu tahun 1935, 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah dapat ijazah dari Al-Azhar Kairo Mesir. Orang mana Sulaiman Rasyid? Orang Lampung, sudah tamat Al-Azhar 10 tahun sebelum Indonesia merdeka. Hebat nggak orang Lampung? Itu saya sampaikan di sini aja atau di mana-mana tempat? Di mana-mana tempat saya sampaikan. Syekh Sulaiman Rasyid, fikihnya mazhab Syafi'i, menyusun buku simpel sederhana. Bukunya sampulnya atasnya kuning, bawahnya hijau, cetakan bulan bintang, harganya cuma 40.000. Kalau naik saya nggak tanggung jawab. Sudah punya apa belum?
Oke, anak pesantren bisa baca kitab kuning. Kitabnya bacaannya Matan Takrib, Fathul Qarib, Fathul Mu'in. Yang dia baca apa? I'anatul Talibin. Tapi yang tidak sekolah agama, yang nggak tahu baca kitab kuning, yang nggak tahu baca kitab Arab gundul, yang Arab gondrong aja dia nggak bisa baca. Maka fikih Syekh Sulaiman Rasyid orang Lampung menjadi alternatif. Di mana-mana itu saya sampaikan. Jangan sampai saya sampaikan ceramahnya di Sumatera Utara, saya sampaikan di Kalimantan Selatan, saya sampaikan di Sulawesi Selatan, saya sampaikan di Sorong, Papua. Orang Lampung nggak punya. Kamu udah punya buku Syekh Sulaiman Rasyid Fikih Islam? Enggak, Pak Ustadz. Kenapa nggak beli? Karena saya orang Lampung, nggak perlu beli lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak tahu di mana rumah Syekh Sulaiman Rasyid. Saya tidak tahu berapa anaknya, di mana rumahnya. Orangnya sudah lama meninggal dunia. Jabatannya pernah menjadi rektor IAIN Lampung. Tapi bukunya sampai hari ini kekal abadi. Apa pelajaran dari sini? Anak-anakku santriwan santriwati pesantren Al-Firdaus, menulislah nak, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Kalau kalian meninggal dunia, rumah akan hancur, tapi tulisan kalian tak pernah hancur. Maka menulislah. Nanti selesai dari sini, tulis. Hari ini tanggal 25 September datang seorang penceramah ke tempat kami, namanya Ustadz Abdul Somad. Isi ceramahnya aku pun gak begitu konsen tak apa-apa aja. Aku lebih fokus lihat warna celananya. Tulisan kalian itu akan dibaca oleh anak kalian 20 tahun, 30 tahun akan datang. Pada saat itu sebagian bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah meninggal dunia. Tapi Ustaz Somad masih hidup. Dan mereka akan berjumpa dengan anak-anak kalian. Ustaz Abdul Somad waktu itu bangga. Kenapa? Karena bapaknya soleh, alumni pesantren Al-Firdaus. Anak-anaknya pun juga akan melanjutkan perjuangan ini insya Allah. Amin. Silih berganti, tongkat estafet dilanjutkan, mati satu generasi. Pertamanya hijau, seperti tanaman padi, hijau. Setelah hijau, padi pun mulai menguning. Setelah menguning, dia pun dipetik, dituai. Setelah itu padi pun akan mati. Sekarang sedang hijau, sudah mulai menguning, sudah mulai lapuk. Ustadz kalau pas cerita lapuknya ke kami, oke, sudah mulai lapuk. Dan tak lama lagi akan mati. Teganya. Sekarang sedang hijau, sedang mekar-mekarnya padi, sedang hijau di tengah sawah. Tak lama lagi akan menguning. Setelah itu akan dituai, padi berubah menjadi beras. Setelah itu tanah pun akan mati. Begitulah siklus. Dulu yang mengisi Lampung ini nenek moyang kita. Nenek moyang kita mati digantikan oleh bapak ibu kita. Bapak ibu kita tua meninggal digantikan oleh kita. Dan kita pun tak lama lagi akan menghadap Allah. Putus asakah kita? Tidak. Karena anak cucu kita akan mewarisi Lampung tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Waktu memisahkan kita. 60 menit bersama orang soleh tak terasa. Betul? Kalian iyalah duduk. Aku berdiri dari tadi.